Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan siapkan hati pikiran kita mengikuti kebaktian hari Minggu di hari Minggu pertama 5 Juli 2020. Maka ditabiskan kebaktian pada saat ini dengan pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Shalom. Berita hidup baru pada saat ini terambil dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di rumah dimanapun kita berada saat ini. Kita akan bersama-sama beribadah, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Hai, mari datanglah. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Memanggil aku datang.
kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk berkat, untuk anugerah, untuk segala-galanya yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi, agar apa yang akan kami lakukan saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh berkenan di mata Tuhan. Kau mengurapi kami Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kami boleh tinggal di dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar banyak orang yang dapat diberkati. Dan kami yakin dan percaya Engkau Tuhan hadir di tempat ini, menolong dan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siap memulai ibadah kami saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan mengangkat pujian. Tuhan dan suci selamanya. Kita menyanyikan pujian yang berikutnya, kemanakah aku dapat pergi, sungguh indah. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini.
kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan satu lagu untuk Tuhan. Dengan sungguh kita akan menyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Sama-sama kita angkat puji
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita berdoa mohon Roh Kudus memimpin kita sekalian di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, betapa kami bersyukur karena hari-hari yang kami lalui, kami tidak pernah berjalan seorang diri, tetapi Engkau memegang tangan kami dan menuntun jalan kehidupan kami menuju masa depan yang jauh lebih baik. Hari ini kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami yang berada di rumah-rumah kami, rumah yang Tuhan berkati, rumah yang dipenuhi dengan damai sejahtera dari Yesus Kristus, kepala rumah tangga kami dan kepala gereja. Kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, buka hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang diperdengarkan pada hari ini memberkati setiap kami, orang-orang yang percaya dan yang mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa, dan melalui firman Tuhan Engkau menaruh pikiran-Mu dan menaruh kehendak-Mu dalam kehidupan kami, agar kami semakin serupa dengan Kristus di dalam teladan-Nya dan menjadi garam dan terang di tengah dunia ini yang memberkati setiap orang yang ada di sekeliling kami. Segala roh jahat kuasa kegelapan dalam bentuk apa saja yang coba mengganggu dan mengusik kami, maka dengan sehati kami menolak menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, teduhkan suara yang bukan daripada-Mu, dan biarlah suara firman Tuhan hamba dan kami sekalian boleh duduk diam mendengarkannya dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berada di bulan Juli, bulan ke-7 di tahun 2020. Tanpa terasa perjalanan kita semakin jauh dari Januari 2020. Sekalipun masih dalam situasi pandemi COVID-19, tapi kita percaya Allah tidak pernah tinggalkan kita. Hari ini sesuai dengan tema di bulan Juli, yaitu Faith Alone, hanya oleh iman atau sola fide. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari membaca Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17 yang diberi judul Injil itu kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sudah mendengarnya. Membaca firman Tuhan seperti rusa yang merindukan air sungai bagi jiwanya, bagi kehidupannya. Demikianlah kita yang mengasihi Kristus dan menikmati firman-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, faith alone atau yang dikenal dengan hanya oleh iman di dalam tradisi gereja-gereja Protestan, gereja-gereja reformasi pada abad ke-16 lebih dikenal dengan istilah sola fide atau faith alone, hanya oleh iman. Saya memberikan sedikit satu pengantar bahwa kalau saudara pergi ke Swiss, tempat dari para reformator, gereja pernah melakukan perubahan besar di dalam gereja yang berabad-abad berjalan dalam kegelapan. Maka di sana kita akan bertemu dengan satu patung di sebuah taman yang besar, dan patung itu terdiri dari 4 tokoh bapak gereja atau tokoh reformasi gereja, para reformatoris gereja. Yang pertama adalah John Calvin, yang kedua adalah John Knox, yang ketiga adalah Huldrych Zwingli, dan yang keempat adalah Theodore Beza. Keempat orang ini tidak mewakili semua tokoh reformasi pada abad ke-16, di mana Martin Luther pada tahun 1517
Dia mencanangkan sebuah kebenaran yang diungkap kembali, Injil yang ditemukan kembali, yang disebutkan dengan sebuah kebenaran sola fide, yaitu hanya oleh iman. Di patung ini kemudian kita akan melihat sebuah teks yang sangat penting, yaitu Post Tenebras Lux. Apa arti daripada Post Tenebras Lux? Post Tenebras Lux berarti setelah kegelapan terang. Gereja pernah berjalan di dalam kegelapan berabad-abad, dan ketika kita bicara gereja sebenarnya kita bicara pengikut Kristus yang sesungguhnya tersesat di dalam kegelapan. Lalu kemudian Martin Luther, John Calvin, John Knox, mereka dibangkitkan oleh Tuhan dan mereka memberikan semboyan-semboyan gereja yang dibaharui, yang kita kenal dengan 5 sola, yaitu hanya atau saja. Yang pertama adalah sola gratia. Sola gratia berarti hanya karena anugerah atau hanya anugerah saja. Lalu yang kedua disebut dengan solus Christus, hanya Kristus saja dan tidak ada yang lain. Lalu kemudian yang terkenal, dan ini menjadi bagian yang hari ini kita pelajari, sola fide, faith alone, hanya melalui iman. Dan kemudian sola yang keempat adalah sola scriptura, hanya oleh firman atau Alkitab, tidak ada yang lain. Berabad-abad sejak gereja apostolik abad yang pertama, konsili Nikea abad yang ketiga, kita melihat pada waktu itu umat Allah tidak lagi memegang kitab suci dan mereka berjalan terpuruk dari abad ke abad di dalam kegelapan. Dan kemudian yang terakhir adalah soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Semboyan-semboyan ini menjadi sangat penting untuk membuka mata, untuk mengembalikan Injil, untuk mengembalikan iman Kristen yang benar pada tempat yang benar, yang sudah ditinggalkan oleh gereja dan orang-orang yang menyebut diri Kristen, dan mereka tidak lagi menjadi setia kepada Kristus sebagai kepala gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, para reformator gereja mengatakan beberapa statement yang penting yang patut kita dengar sampai hari ini. Ketika saya menyebutkan ini dimunculkan mulai dari abad ke-16 sebuah istilah yang penting, back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Alkitab. Sampai hari ini semboyan-semboyan, statement-statement, deklarasi iman seperti ini masih relevan dan tidak akan pernah usang. Para reformator gereja mengatakan tanpa Injil gereja jatuh, dan tanpa Injil gereja bukan lagi disebut sebagai gereja keras tapi benar sesuai dengan Alkitab, sola gratia. Statement yang berikutnya yang dikatakan oleh para reformator gereja adalah pembenaran oleh iman, dia bersifat mendasar terhadap Injil. Maka sulit sekali membedakan mana yang tidak setia dan mana yang setia. Pada zaman-zaman kegelapan, orang Kristen berjalan dalam kegelapan, gereja berjalan dalam kegelapan, selain ditentukan dari parameter Injil. Lalu kemudian yang kita dapatkan sebuah slogan yang sangat penting, Injil bersifat mendasar terhadap kekristenan dan keselamatan. Sampai hari ini pernyataan seperti ini tidak akan pernah berubah. Bahwa sekalipun ini didengungkan, digaungkan pada abad yang ke-16, abad 17, abad ke-18 begitu gencar. Dan kebenaran seperti ini menjadi dasar dari kekristenan dan keselamatan.
Lalu kemudian dikatakan oleh para reformator gereja, Injil bersifat mendasar terhadap gereja yang sejati. Sulit memisahkan antara gereja dengan Injil. Sulit memisahkan gereja dengan kebenaran. Menolak pembenaran hanya karena iman berarti menolak Injil dan berhenti menjadi gereja. Sekarang ada banyak orang, saudara-saudara, yang bertanya tentang makna dan esensi gereja itu apa. Tetapi kebenaran yang telah digaungkan oleh para reformator gereja, dia tidak akan pernah berubah. Semboyan gereja yang tidak pernah berubah selama usia dari reformasi gereja melebihi 500 tahun, yaitu gereja dibaharui selalu dan tetap dibaharui selalu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan oleh Martin Luther, pembenaran oleh iman sebagai satu pengakuan yang di atasnya gereja dibangun, dan gereja berdiri atau jatuh hanya ditentukan oleh pembenaran iman, dan itu adalah kabar baik atau Injil. Kekristenan dibangun atas dasar pengakuan. Dan karena itu ketika Yesus bertanya kepada para murid dalam Injil Matius pasal 16, menurut kalian siapa aku? Semua menjawab A, B, C, D, dan salah semua. Tetapi satu murid yang bernama Petrus, dia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, hai Simon, bukan engkau yang berkata demikian, tapi apa yang engkau ucapkan itu bersumber daripada Bapa yang mengaruniakan kalimat itu kepadamu. Ini memberikan panduan secara teologis bagi gereja hari ini. Ketika gereja mulai memisahkan dirinya dari Injil, dari kabar baik, ketika gereja mulai tinggalkan kebenaran dan kebenaran di dalam iman, maka gereja bukan lagi disebut sebagai gereja. Beberapa hal yang penting yang saya ingin sampaikan. Pada abad 19 ditandai dengan munculnya teologi liberal. Kata liberal itu seakan-akan keluar daripada garis atau habitat yang sesungguhnya. Orang menjadi liberal seringkali berpikir secara bebas. Dan teologi liberal tidak hanya mengacu kepada keterbukaan pikiran, modernisasi dalam corak berpikir, tetapi juga tanpa disengaja menjadi sebuah kumpulan mazhab yang secara sistematis mereka harus disebutkan berbeda dengan Kristen yang historis, Kristen yang sesuai dengan Alkitab, kekristen yang menyejarah, kekristenan yang tidak pernah berubah karena ditulis oleh Allah itu sendiri, yang diilhamkan kepada 40 penulis dari waktu yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, dan dia tidak pernah berubah. Kekristenan pada abad yang ke-19 mulai dikikis, mulai dibersihkan dari unsur-unsur supra-alami, supranatural, bahwa isi yang bersifat ilahi itu mulai digeser, dan Alkitab sebagai wahyu ilahi yang diinspirasikan tanpa malu-malu lagi ditolak, dan Injil kemudian disederhanakan menjadi bagian-bagian elemen yang disebut ini merupakan masalah nilai-nilai saja. Yang pertama, tidak ada lagi Injil. Yang kedua, tidak ada lagi kebenaran dan pembenaran iman. Dan yang ketiga, di sana Yesus sudah dikudeta dan tidak ada lagi Yesus dalam teologi liberal. Tetapi sayangnya dari abad 19, abad 20, dan kita sekarang berada di abad 21, tidak sedikit tokoh teologi di seluruh dunia dan tidak sedikit gereja yang menggandrungi pemahaman dan teologi serta berteologi liberal, berpikir bebas, dan mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kita belajar, ibu bapak sekalian, bahwa orang benar akan hidup oleh iman.
Di dalam ayat yang sudah kita baca bersama-sama pada ayat yang ke-16 dan ayat 16, ayat 17 yang ada di dalam Roma pasal 1 ini merupakan intisari dari seluruh perjanjian baru. Roma 1 ayat 16 tertulis, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yesus Kristus adalah orang Yahudi. Saya mengambil bagian dari terjemahan lain, firman Allah yang hidup. Pada terjemahan ini ayat 16 tertulis begini, sebab saya tidak merasa malu akan berita kesukaan akan Injil mengenai Kristus ini. Tidak merasa malu. Berita ini adalah cara Allah yang penuh kuasa untuk membawa semua orang percaya ke sorga. Berita ini mula-mula hanya dikabarkan kepada orang-orang Yahudi saja, tetapi sekarang setiap orang diundang untuk datang kepada Allah dengan cara yang sama. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ketika bangsa Indonesia dilanda dengan pandemi COVID-19, tidak hanya negeri kita Indonesia, tapi hampir semua negara-negara besar kecil, 217 negara di seluruh dunia mengalami pandemi yang sama. Muncul pertanyaan, siapa yang bisa menyelamatkan? Ada sebuah lembaga riset yang mengatakan kalau dalam bulan ini, yaitu bulan April, bisa ditemukan vaksin untuk bisa membereskan COVID-19, orang yang menemukannya itu akan dikategorikan sebagai pemenang Nobel 2020. Tetapi yang kita tahu sampai hari ini, dunia masih mengerang dan belum menemukan penyelamat yang benar. Korban terus berjatuhan. Tetapi Roma 1 ayat 16 menunjukkan bahwa Injil adalah keselamatan. Orang percaya kepada Yesus diselamatkan karena Injil. Dan gereja hanya bisa berdiri sebagai gereja karena Injil. Apa yang sebenarnya melatar belakangi yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Aku mempunyai keyakinan yang kokoh, atau terjemahan yang lain, tidak merasa malu. Yang pertama, ibu bapak sekalian, pada waktu kitab ini ditulis, Yesus sudah mati dihukum di Yerusalem. Dan warga kota yang ada di Roma, sebagian adalah orang Kristen Yahudi, sebagian orang Kristen yang bukan Yahudi, dan sebagian adalah orang-orang yang menyembah dewa. Nama Yesus tidak begitu baik dari warga kota yang ada di Roma, karena mereka hanya tahu bahwa Yesus adalah penjahat yang telah dihukum, termasuk para pengikutnya dan termasuk Rasul Paulus. Siapa yang mau pergi ke Roma, mereka harus siap ditolak oleh warga yang ada di sana. Dan Roma pasal 1 ayat 16-17, bahkan seluruh kitab dari kitab Roma diyakini ditulis oleh Rasul Paulus saat dia berada di Korintus. Dia berharap, dia beriman bahwa dia akan pergi dari Korintus ke Roma dan kemudian melanjutkan misinya ke Spanyol. Tapi kemudian kita semua tahu bahwa akhirnya dia harus mati di Roma. Dan saya membaca surat-surat dari Rasul Paulus di seluruh perjanjian baru, maka kitab Roma adalah kitab yang paling panjang, pasal yang paling panjang, teologi yang paling kuat, pengajaran yang paling kuat, yang berbicara tentang kebenaran Allah hanya bisa dijumpai di dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan hanya bisa dijumpai di dalam Yesus Kristus, dan ini tidak pernah tergoyahkan. Ketika setiap orang Kristen mulai berpikir tentang selamat dari COVID-19, seharusnya diiringi juga dengan pemikiran kolektif yang mengglobal.
bahwa setiap orang membutuhkan keselamatan yang kekal itu, yaitu dari Yesus Kristus. Dan kemudian kita baca di dalam ayatnya yang ke-17. Pada ayat ke-17 inilah yang menjadi tema di bagian minggu pertama. Rasul Paulus menulis, sebab di dalamnya, di dalam Allah yang menyelamatkan manusia melalui Injil yang adalah kekuatan Allah, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar tidak hidup dari pengalaman, dari profesionalitasnya, tidak pernah hidup dari segala sesuatu yang dia bisa miliki di dunia ini. Tapi orang yang percaya, yang sudah diselamatkan, dia akan hidup di dalam iman, dari iman kepada iman. Maka ini menunjukkan sebuah kebenaran bahwa orang yang benar yang telah diselamatkan adalah orang-orang Kristen yang tidak pernah lepas dari konteks kehidupan rohani sorgawi yang terus-menerus. Orang benar hidup oleh iman, bukan harta, bukan pangkat jabatan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan sedikit definisi dari apa itu orang benar. Orang benar adalah orang yang karena Injil mendengarkan Injil. Alkitab mengatakan iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian timbul percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya lebih suka menggunakan kata menerima daripada sekedar percaya. Dalam kitab Yakobus mengatakan, kamu tahu iblis juga percaya Yesus itu Tuhan. Tapi iblis tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Semua ini bukan karena hasil usahanya, semua ini bukan karena jasa kesalehannya, tetapi karena ia dibenarkan oleh imannya yang menyelamatkan. Iman adalah sesuatu yang abstrak, tapi iman dia menjadi nyata dalam kehidupan sejarah perjalanan gereja yang berabad-abad. Definisi iman yang kita sama-sama ketahui tercatat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Di sana dikatakan iman menggunakan bahasa asli yaitu pistis. Pistis ini sebenarnya di dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Pistis. Tapi perbedaannya di dalam Yohanes 1 yang diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah menggunakan kata pisteo, bahasa Yunani. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Pistis percaya. Dan dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apapun yang saudara harapkan, dasarnya adalah iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ini memecah belah gereja berabad-abad karena statement dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Apa yang dimaksudkan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Di belakang saya ada dinding. Saudara cari bukti sesuatu yang saudara tidak lihat itu bukan perkara yang mudah. Tetapi iman menegaskan dia bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah saya dan saudara lihat. Karena itu kalau kita membaca di dalam beberapa ayat yang tersurat di dalam kitab Roma, saya sebut saja Roma 3 ayat yang ke-22. Dikatakan yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Tidak mungkin memisahkan kebenaran Allah, kebenaran dari orang percaya daripada Yesus Kristus. Teologi liberal telah memberikan sumbangan yang menyesatkan dalam perjalanan gereja. Saya ingat bagaimana Gabriel Vahanil, dia menulis buku sebagai pengejekan
kepada sejarah gereja, kebenaran, pembenaran, dan Injil itu. Buku itu berjudul The Death of God. Allah sudah mati. Tetapi Allah yang sudah mati itu, di Alkitab kalau kita cermati, peristiwa Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, tidak pernah menyebut kata Tuhan. Judul-judul di dalam perjanjian baru, Yesus mati, tidak pernah disebutkan Tuhan Yesus mati. Tuhan tidak pernah bisa mati. Yesus dikuburkan, Yesus bangkit. Maka Yesus yang saya seringkali sebutkan dengan inkarnasi Logos. Logos itu firman, Logos itu kalam Allah. Logos yang berinkarnasi menjadi daging manusia. Itulah yang kita kenal dalam pribadi Yesus. Roma 3 ayat yang ke-28 mengatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Paulus berkali-kali mengatakan karena kami yakin. Ada lagu yang seringkali kita nyanyikan, ku yakin saat kau berfirman. Keyakinan seperti itu tidak boleh hilang. Tidak boleh diganggu oleh godaan-godaan ragi dunia. Tidak boleh tersusupi oleh segala ragi-ragi dan lalang-lalang dunia. Keyakinan itu harus menjadi tonggak di dalam iman orang Kristen, maka dia akan hidup oleh iman. Dalam Roma pasal 4 ayatnya yang ke-16 dikatakan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu dia berlaku bagi semua keturunan Abraham. Karena saya dan saudara adalah keturunan Abraham, janji Tuhan kepada Abraham sebagai bapa orang percaya, keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Maka sebagai orang Kristen sepatutnya tidak mengejar-ngejar berkat dunia, tetapi dia diberkati dengan kadar dari berkat Abraham. Jangan takut tidak diberkati Tuhan, tapi tidak pernah hilang dari keyakinan dan tidak pernah tergoyahkan dari keyakinan bahwa kebenaran iman tidak pernah dilepaskan dari Yesus Kristus. Salah satu kesedihan saya pada satu kali saya bicara dalam satu orasi dari sebuah perguruan tinggi, sekolah teologi, dan di dalam orasi ilmiah itu saya menyampaikan 13 bagian di mana gereja sudah mengkudeta Yesus. Dan namanya juga tidak punya arti apa-apa di dalam gereja. Salah satu bagian pertama dari 13 poin saya pernah khotbahkan ini di sini, yang mengatakan begini: gereja mampu berkhotbah tentang indahnya dunia sehingga membawa masuk seluruh situasi duniawi ke dalam gereja dan gereja menjadi duniawi. Dan di mana Yesus saat itu? Dia sudah digeser, dia sudah dikudeta. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, menjadi relatif oleh banyak orang Kristen hari ini. Segala sesuatu yang absolut dijadikan relatif. Ibu bapak dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pembenaran adalah tindakan hukum di mana Allah mengumumkan, di mana Allah menyatakan saya dan saudara tidak lagi bersalah. Ini menjadi sebuah pergumulan dari Martin Luther, reformatoris gereja, yang dia berkata, saya bergumul untuk memiliki pengertian dari makna justification, pembenaran itu. Mengapa pembenaran itu menjadi penting? Hari ini saya dan saudara tidak bisa lepas dari unsur dosa karena kita masih tinggal di dalam daging. Dan Rasul Paulus mengatakan, selama kita masih tinggal di dalam kemah kita di dunia ini, kita masih diserang dengan pengaruh-pengaruh kedagingan dunia ini. Tetapi dibenarkan di hadapan Allah bukan berarti orang-orang itu tidak lagi berdosa.
Mereka masih adalah himpunan orang-orang yang berdosa, tapi sudah diampuni, hukumannya sudah dihapus oleh Tuhan. Dan itu semua bukan karena jasa saya dan saudara begitu baik kepada Tuhan, mampu memberikan persembahan begitu berlimpah kepada Tuhan, bukan. Tetapi dasarnya karena Tuhan mau orang berdosa diubahkan, diselamatkan, dan mereka boleh hidup dengan iman. Satu kali Luther sedang berdoa, berpuasa di tengah-tengah situasi dingin dalam kamar meditasinya. Lalu kemudian dalam kesaksiannya dia didatangi oleh iblis. Dan iblis mendakwa, Alkitab menyebutkan kata mendakwa. Hei Luther, siapa kamu? Kamu hanya sok saleh, kamu hanya sebagai orang yang merasa dirinya mau benar. Tidak, kamu orang berdosa. Tapi kemudian Martin Luther mendengar suara daripada iblis, dia berkata, tidak. Saya memang orang berdosa, tapi saya sudah dibenarkan oleh Kristus. Melalui darahnya saya bisa berdiri dengan satu keberanian menghadap tata Allah, tata yang suci itu. Karena ia sudah melakukan putusan hukum yudisial bahwa orang ini sudah dibenarkan. Dan karena itu di dalam pengertian dari kitab suci yang kita miliki, jangan suka cari salah orang. Jangan begitu mudah menuding salah orang. Orang bersalah itu urusannya dia dengan Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan, orang-orang yang dibenarkan dibela oleh Tuhan. Siapa yang mau mengganggu atau mengusik atau menggugat keputusan Tuhan seperti ini, tidak ada yang bisa. Dan siapa yang kemudian mengatakan dalam Roma 9, kalau demikian Allah tidak adil. Saya pernah memberikan ilustrasi tentang dosa dan kematian. Ada dua orang naik sepeda motor, melaju dengan kencang di tengah jalan, mereka tabrakan. Kedua-duanya terlempar di jalan, di aspal yang panas. Yang satu ditolong oleh warga yang ada di sekitarnya, dibawa lari ke rumah sakit, dan dia hidup. Tetapi yang satu tidak ditolong dan dia mati. Lalu kemudian muncul pertanyaan, kenapa orang yang mati itu tidak ditolong? Hal ini sama juga dengan pemahaman kita tentang keselamatan. Kenapa orang berdosa itu dibiarkan mati dan tidak masuk surga? Saya memberikan jawaban begini. Orang yang naik sepeda motor yang mati karena tidak ditolong, dia bukan mati karena tidak ditolong, tapi dia mati karena dia mengalami kecelakaan. Setiap orang yang mati, kata Alkitab, dia mati karena dosa. Dan orang yang mati karena dosa jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Tidak ada orang yang benar. Semua manusia pendusta, pembohong. Dan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita lebih memahami apa arti iman yang menyelamatkan. Orang percaya yang sudah diselamatkan karena Injil, dia dibenarkan, dia hidup oleh iman. Dan karena itu dia memiliki iman yang menyelamatkan. Saya dan saudara bukan beriman lalu mengatakan, Tuhan tolong supaya emas yang ada di tugu bagian puncak dari Monas, Monumen Nasional, itu jatuh lalu pindah ke mobil saya. Itu bukan iman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu, bahkan yang tidak kita lihat. Catatan saya yang pertama adalah iman merupakan satu sarana yang menjadi penyebab dibutuhkannya sebuah pembenaran. Saya pernah menyebutkan berkali-kali ayat yang pertama kali saya ingat dalam kasus ini, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera. Ini bukan perasaan.
tapi hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Iman yang menyelamatkan bukanlah iman yang mati. Martin Luther menyebutkannya fides viva, iman yang vital dan hidup. Iman itu abstrak, tapi dia memiliki kekuatan kehidupan yang luar biasa. Dan saya coba mendefinisikan iman yang dikenal di dalam perjanjian baru dan juga perjanjian lama tentunya. Iman yang menyelamatkan terdiri dari 3 unsur. Unsur yang pertama disebut dengan notitia, pengetahuan. Yang kedua disebut dengan assensus. Yang ketiga disebut dengan fiducia. Ini menjadi rumusan dari tentang iman yang menyelamatkan. Apa yang dimaksudkan dengan iman yang menyelamatkan berunsur pengetahuan notitia? Notitia menunjuk kepada pengetahuan, sekalipun iman tidak identik dengan pengetahuan, tetapi dia tidak pernah meniadakan pengetahuan. Orang yang bertobat tidak kehilangan intelektualitasnya. Iman yang berpengetahuan tidak muncul dalam kevakuman intelektual, tidak pasif. Saya mengajar di gereja ini, kalau saudara mengundang Yesus masuk dalam kehidupan saudara, bertobat kelahiran baru, saudara lakukan itu dengan kesadaran penuh, dengan intelektual yang tidak vakum. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iman tidak meniadakan pengetahuan. Tetapi pengetahuan tidak identik dengan iman. Ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan, intelektual kita tidak menjadi vakum, dan kita masih memiliki kesadaran intelektual tentang apa yang terjadi. Tetapi notitia ini harus dibedakan dengan apa yang dikenal di kehidupan kita sehari-harinya, yaitu kepercayaan di dalam bidang tahayul dan mitos. Di bangsa kita Indonesia ada begitu banyak orang yang karena tradisi suku mempercayai sesuatu, walaupun sebetulnya mereka juga tahu ini sebenarnya adalah hal-hal yang bersifat tahayul. Dan dari situ loh kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan paganisme, disebutkan dengan sinkritisme, disebutkan juga dengan ilmu gaib, sihir, yang banyak digunakan juga oleh orang-orang Kristen yang terikat dengan suku-suku, di mana suku-suku seperti ini tidak pernah bisa melepaskan diri mereka dari kepercayaan. Jadi notitia ini bukanlah kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib, bukanlah kepercayaan kepada hal-hal yang bersifat tahayul. Berkali-kali saya mengatakan, mengapa orang Kristen ketika ada yang meninggal dunia membuat 3 malam, 7 malam, 40 hari. Itu bukan bersumber daripada kitab suci, tapi mereka begitu meyakini. Dan ketika itu dilaksanakan, saya pernah hadir dalam sebuah ibadah masih keluarga saya, dilayani bukan oleh gereja Kristen. Dan kemudian pelayan Tuhannya mengatakan, di tengah-tengah kita hari ini ada banyak arwah dari sebetulnya adik saya yang meninggal, dan arwah-arwah itu semasa hidupnya adalah berteman dengan almarhumah. Dan ini bukan ajaran daripada Kristus. Hal-hal seperti ini harusnya dibersihkan dari kehidupan. Jadi pada sisi yang tertentu ada liberal, tapi di sisi yang lain muncul sinkritisme di dalam gereja. Mungkin karena saya dan saudara semakin sekuler, kita akan mengatakan tradisi dari kesukuan, tradisi dari nenek moyang tidak lagi kita jalani. Tapi bagi banyak gereja dan orang Kristen masih kokoh memegang kepercayaan-kepercayaan yang semuanya mitos, tahayul yang tidak alkitabiah. Coba saudara lihat seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Papua sampai kepada Aceh, kantong-kantong Kristen adalah daerah-daerah yang tidak begitu baik keadaan kehidupan masyarakatnya, walaupun mereka tinggal di tanah yang sangat subur.
Kenapa demikian? Karena kantong Kristen justru tidak Kristen dalam arti yang sebenarnya. Mereka hidup bahkan di dalam kekurangan. Coba saudara pergi ke Toraja, saudara akan melihat adat istiadat lebih menguasai firman Tuhan daripada firman Tuhan menguasai adat istiadat. Dan kalau kita menilik semua ini, kita harus mengatakan notisia tidak sama dengan kepercayaan tahayul. Orang yang diselamatkan dia bebas dari kepercayaan-kepercayaan yang seperti itu. Orang mengatakan kalau tangan gatal-gatal akan dapat uang, kalau mata kedip-kedip akan ketemu kawan lama, telinga berbunyi bergaung sedang diomongkan orang lain. Itu tahayul. Dan orang yang hidup dalam iman bukanlah orang yang masih bergabung dengan kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Pengetahuan notisia adalah sebuah gambaran yang menjadi penting. Saya ambil contoh, misalnya di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Rasul Paulus tidak ragu, dia adalah orang yang pakar di dalam teologi, ahli Taurat, masih muda menjadi pemimpin yang memimpin banyak situasi menganiaya pengikut Yesus. Tapi dengarkan apa yang dia katakan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal, ini notisia. Iman yang menyelamatkan dia berunsur pengetahuan. Saudara, zaman sekarang ada banyak orang yang gampang percaya kepada khotbah-khotbah yang ada di YouTube hanya karena pengkhotbahnya orang terkenal. Saya tidak anti dan tidak bermaksud menjelekkan mereka. Tapi kalau saudara ingin menjadi orang yang memiliki ortodoksi Kristen, maka saudara harus punya kerinduan hasrat di saya. Kerinduanku yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus. Kalau saudara mau mengenal Yesus, saya menyarankannya bacalah Alkitab. Jangan pergi ke goa, jangan semedi di kuburan. Baca Alkitab, saudara akan kenal Yesus. Allah di Alkitab adalah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia sejauh dia menghendaki seluruh kuasa yang dimilikinya mengalami transformasi kepada orang yang percaya kepadanya. Kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 16 ayat 16 yang tadi saya katakan, Yesus berkata, menurut kamu siapa aku kepada para murid? Dan Petrus atau Simon dia berkata, engkau adalah Mesias. Tahu ini notisia. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, lalu orang bertanya, ibu tolong, bapak tolong, beritahu kepada saya siapa Yesus, kita gagap luar biasa. Maka yang terjadi saudara adalah orang Kristen yang tidak punya iman yang menyelamatkan berunsur notisia, pengetahuan. Dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua, Rasul Paulus mengatakan begini, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka itu yang giat melayani itu, melayani dengan sungguh-sungguh untuk Allah, tidak diragukan, terlibat di gereja, disebut pelayan Tuhan. Tapi coba dengar dan baca baik-baik Roma 10 ayat 2. Tetapi tanpa pengertian, pengetahuan notisia yang benar. Saya dan saudara hanya bisa mengenal Allah dengan benar melalui kitab suci. Kalau dulu saya bisa berjumpa dengan Yesus tatap muka, tapi sekarang Yesus tidak ada secara fisik. Dia memberikan, dia mengutus Roh Kudus dan Roh Kudus menuntun kita. 1 Yohanes pasal yang kedua mengatakan ayat 27. Kalau saya dan saudara ingin mengenal dia, sambut dia dalam pengurapan yang disebut dengan paidagogos. Tinggallah di dalam pengurapannya. Dan saya agak sedih kalau melihat orang Kristen sedikit-sedikit minta diurapi.
Orang Kristen sedikit-sedikit menyanyi urapan yang baru, itu tidak ada dalam Alkitab. Yesus dikenal dengan Tuhan Yesus Kristus. Kristus itu Kristau, artinya yang diurapi. Siapa yang tinggal di dalam Kristus, dia diurapi. Dan hidup di dalam Yesus bukan hanya hari Minggu, Senin keluar, hari Selasa masuk dalam Yesus, Rabu keluar, tidak. Di berbagai kesempatan, kalau altar call, saya menolak nyanyian Into My Heart, Coming to My Heart Today. Kalau saudara bernyanyi lagu yang seperti itu dan saudara percaya itu kebenaran yang menyelamatkan saudara. Ketika kita bernyanyi Into My Heart, Into My Heart, Coming to My Heart, Lord Jesus, Coming today, dan itu forever. Itu selamanya. Tidak bisa keluar masuk. Jadi tidak pernah terjadi dalam pemahaman hidup di dalam Kristus and Christo, in Christ, itu seperti baterai lalu minta urapan yang baru. Dan karena itu menggunakan kata 1 Yohanes 2, pedagogos, pedagogik, mengajar, memberikan pengetahuan yang benar. Orang yang mengenal Allah, dia memiliki ortodoksi iman yang benar, dan dia bisa menyembah kepada Allah dengan benar. Lalu muncul apa yang disebut dengan ortopati. Orang hanya bisa menyembah Allah dengan benar kalau dia kenal siapa Allah yang benar. Dan kalau seseorang mengenal Kristus dengan benar, tidak tergoyahkan, karena ada banyak orang mengatakan Yesus itu adalah manusia yang memiliki nilai dan moral yang baik, tapi sama sekali tidak memiliki sifat keilahian. Jadi Yesus bukan Tuhan. Paulus berkata, aku tahu, saya bisa bersaksi tentang hal itu karena ada banyak orang yang sungguh-sungguh giat melayani, tapi tanpa pengertian, notisia pengetahuan yang benar. Yang kedua, esen. Iman yang menyelamatkan berunsur persetujuan. Kalau pertama pengetahuan, yang kedua iman yang menyelamatkan itu adalah membutuhkan persetujuan. Kalau saudara mau siap melakukan hal-hal yang Yesus katakan kamu akan melakukan jauh lebih besar daripada yang aku lakukan, antara hati dengan pikiran harus menjadi genap. Esen menunjuk kepada persetujuan atau kepastian keyakinan bahwa posisi tertentu adalah benar. Di atas saya, di belakang saya ada salib, tapi saya belum pernah lihat orang yang disalibkan itu. Tapi iman saya percaya dia ada. Posisi saya percaya dia ada, tanpa harus melihat ke Golgota, bahkan meraba siapa orang yang tersalibkan itu. Itu esen. Esen ini juga bukan keyakinan yang sekedar bersifat religius, bukan sok rohanian, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada belief system. Pada waktu saya dan saudara percaya Yesus Tuhan, kenapa banyak orang rela mati demi keyakinannya seperti itu? Tadi saya katakan tentang notisia, ada juga orang yang punya kepercayaan yakin. Teroris itu mau mati dan percaya kalau mati nanti ketemu dengan bidadari. Itu juga kepercayaan. Tetapi esen yang berunsur persetujuan, Allah tidak menjadikan saya dan saudara seperti robot. Ada pepatah teologi, pada masa abad yang keempat Allah bermain dadu dengan manusia. Terjemahannya zaman sekarang, Allah membuat mainan lalu diputar dan dibiarkan dia berjalan dan Allah tidak mengendalikan. Kalau demikian kita kehilangan apa yang disebut dengan providensial Allah.
Allah tidak pernah tinggalkan dunia, tidak pernah tinggalkan gereja orang percaya. Saya dan saudara janjinya tidak pernah ditinggalkan. Dan itu merupakan persetujuan kita dengan Dia. Tadi saya katakan sebagai bukti dari apa yang tidak pernah kita lihat. Esen juga ibu bapak sekalian, kalau kita perhatikan, hal ini merupakan bagian dari bukan soal mau atau tidak mau, tapi sebuah keputusan. Keputusan yang seringkali saya sebutkan dengan leaping into unknown, jadi melompat kepada sesuatu yang tidak kita ketahui. Kalau saudara perhatikan perdebatan antara Schaeffer dan Søren Kierkegaard, itu mereka bertarung dalam pemahaman mencari makna dari iman. Coba saudara dengar Kejadian pasal 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya. Abraham bilang saat membawa Ishak anaknya untuk dikorbankan. Abraham berkata begini, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku bersama dengan anak ini, Ishak, akan pergi ke sana, ke atas gunung Moria. Kami akan sembahyang sesudah itu. Perhatikan kalimatnya. Kami kembali kepadamu. Kata kami itu berarti Ishak ikut lagi. Padahal tujuannya akan mengorbankan, menyembelih Ishak. Diminta Tuhan seperti itu. Tetapi Abraham berkata, kami kembali kepadamu. Menurut Søren Kierkegaard, itu tokoh teolog yang saya sukai, dia mengatakan bahwa iman itu berani melompat, berjalan kepada sesuatu yang tidak masuk logika, yang tidak mungkin diurai dengan nalar manusia. Waktu Petrus lihat Yesus berjalan di Danau Galilea, dan Petrus bilang, boleh enggak saya ikut jalan seperti kamu? Dan Yesus bilang, silakan. Dan Petrus keluar dari perahu, out of your boat. Itu esen. Dan pada waktu kemudian Petrus berjalan di atas air. Itu sesuatu yang tidak mungkin bisa diterima logika. Mana ada orang bisa berjalan di atas air. Tetapi bagi Abraham, dalam pertentangan Søren Kierkegaard dan Schaeffer, saudara bisa cari di Google dua nama ini, Schaeffer dan Søren Kierkegaard. Kalau Søren mengatakan Anda hanya bisa melompat kalau Anda tahu di bawahnya ada kasur. Saudara berani lompat ke bawah yang sesuatu yang saudara tidak lihat di sini, tapi saudara tahu di ujung sana ada sesuatu yang tidak akan mencelakai saudara. Beriman dalam unsur esen adalah orang-orang Kristen yang berani berjalan jauh. Abraham masih namanya Abram. Ketika Tuhan panggil, "Hai Abram, keluar dari keluargamu, tinggalkan sanak familimu, daerahmu." Abram tidak pernah bilang begini, kemana dulu saya harus pergi. Kasih tahu dulu saya mau kemana. Itu dia berjalan. Ketika saya dan saudara menjadi orang Kristen, memiliki iman yang menyelamatkan esen, saya percaya kita akan mengalami hal-hal yang penuh risiko. Beriman. Saya beri satu contoh. Ada seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Keluarga ini orang di Surabaya, tinggal di Surabaya. Dan kemudian suaminya tinggalkan dia di Surabaya. Sampai kemudian dia dengar suaminya sudah berkeluarga di kota Jakarta. Dan dia sering bersaksi di antara persekutuan di mana dia sering hadir. Sampai semua orang bosan dengar kesaksiannya. Dia mengatakan, kalau saudara tidak yakin suami saya pulang, saya yakin. Itu esen. Sesuatu yang tidak mungkin saudara imani menjadi mungkin. Itu memunculkan satu kata yang sangat luar biasa, yaitu mustahil menjadi tidak mustahil.
Dan yang ketiga, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang saya kasih, yaitu yang disebut dengan fidusia, yaitu iman yang menyelamatkan berunsur mempercayakan diri kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara memiliki iman, hidup oleh iman, maka kita mempercayakan diri kepada Kristus. Ini namanya trust, percaya. Situasi pandemi COVID-19 kerap kita berkata, Tuhan, saya tidak pernah mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini, tapi saya percaya kepadamu. Dan iman yang seperti ini merupakan iman yang mengetahui dengan benar apa yang dipercayai. Tadi saya mengatakan kalau saudara tidak yakin Yesus Juru Selamat, tinggalkan Dia. Dan ada banyak orang Kristen tinggalkan Kristus karena merasa yakin agama yang lain mampu menjawab kebutuhan spiritualitasnya. Dan orang-orang yang memiliki iman seperti ini rela mati. Coba saudara baca 2 Timotius pasal yang pertama ayat 12. Rasul Paulus mengatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak pernah malu. Saya menderita untuk banyak hal karena Yesus, tapi saya tidak pernah malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalau saya dan saudara memiliki prinsip iman yang menyelamatkan seperti ini, kita menjadi orang Kristen yang hidup oleh iman dengan benar. Ketika Rasul Paulus mengatakan aku tahu kepada siapa aku percaya, harusnya ini menjadi sebuah pilar dalam kekristenan kita. Kita tahu kepada siapa kita percaya. Saudara, ini sifatnya tunggal. Kepada siapa kita percaya. Saudara tidak bisa percaya kepada Yesus yang dahsyat, Yesus yang hebat, tapi saudara percaya juga bahwa nenek moyang saudara sama hebatnya dengan Yesus. Ada seseorang mengatakan, nenek moyang kami Pak Roni sakti-sakti, dan karena nenek moyangnya begitu sakti, mereka menghormati nenek moyang yang sakti itu melebihi dari Yesus. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Saya coba menyelesaikan bagian daripada firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, hal yang paling mengganggu bagi saya dan saudara adalah ketika kita semua menempatkan Yesus bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Juru Selamat, Juru Sembuh, Juru Penolong bagi kita. Dan karena itu berkali-kali saya mengatakan keselamatan itu harus keselamatan yang bertuhan. Lordship salvation. Ini menjadi sebuah ujian atas diri saya dan saudara. Apakah Yesus yang saudara kenal adalah Yesus yang saudara sembah, yang saudara menaklukkan diri di hadapannya, atau dalam persepsi kita Yesus adalah penolong, penyembuh, pemberi berkat, tidak beda seperti Sinterklas? Ada pertanyaan, apakah seseorang diselamatkan dengan mengakui Yesus sebagai Juru Selamat, tapi pada waktu yang bersamaan tidak sebagai Tuhan? Kalau saudara perhatikan slide yang saya buat, saya memberikan jawaban orang Kristen duniawi menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Saya ketemu dengan banyak orang yang sakit, tidak terhitung. Orang-orang Kristen yang sekuler, kalau ditanya percaya Yesus menyembuhkan, percaya. Oh pendeta, saya percaya Yesus mau menolong saya. Tapi ketika saya tanya apakah engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, banyak orang tidak mampu menjawabnya. Karena itu saya mengatakan, orang Kristen duniawi menerima Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi sampai mati tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan.
Inilah yang saya maksudkan dengan lordship salvation. Orang hanya mau selamat karena pada bagian tertentu tidak ingin kehilangan dunia. Yang kedua, apakah seseorang yang telah diselamatkan adalah orang-orang yang telah diubahkan oleh Kristus atau tidak? Sekali lagi, apakah orang-orang yang sudah diselamatkan berubah atau tidak? Karena ternyata kita seringkali menjadikan hal-hal seperti ini sebagai bagian argumentasi pribadi kita. Katanya sudah bertobat, tapi kelakuannya masih seperti yang lama. Ibu bapak saudara-saudara, saya menjawab setiap orang yang telah dilahirkan kembali dan diselamatkan sebagai karya ilahi, karya dari Roh Kudus, pasti menghasilkan perubahan secara radikal. Dulu mabuk, terima Tuhan Yesus, mengalami kelahiran baru, tidak lagi mabuk. Bukan karena kemampuannya. Dulu suka pukul orang, sudah percaya Yesus sesuai 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru itu tiba. Maka saya memberikan jawaban dari sebuah pertanyaan yang sangat universal. Apakah seseorang yang sudah diselamatkan hidupnya berubah atau tidak? Iya, dia berubah. Dia tidak akan menjadi manusia yang lama lagi. Yang lama sudah berlalu dan yang baru itu tiba. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tutup dengan 3 hal. Orang benar akan hidup oleh iman, tentu setelah diselamatkan. Yang pertama, dia mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus ini jangan saudara samakan dengan saya menggunakan jubah toga. Mengenakan Kristus di sini dikatakan dalam Roma 13 ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini perubahan radikal. Totalitas kepada Yesus Kristus. Sehingga Rasul Paulus mengatakan hidup adalah Kristus. Mengenakan Kristus, hal yang jarang kita dengar. Tapi Alkitab menegaskan, kitab Roma adalah doktrinal di dalam kebenaran. Pernyataan Allah, pewahyuan daripada Allah di dalam Kristus, yang di dalamnya saya dan saudara diselamatkan dan hidup oleh iman. Kedua, setelah pertama mengenakan Kristus, yang kedua adalah mengalami kepenuhan Kristus. Efesus pasal yang keempat ayat 13, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Orang yang diselamatkan menjadi orang benar yang hidup oleh iman. Yang pertama, mengenakan Kristus. Yang kedua, mengalami kepenuhan Kristus. Selama saya dan saudara tidak berada dalam posisi seperti ini, maka selama itu iman hanya sebagai wacana dan percakapan yang tidak memiliki arti dan nilai sama sekali. Dan yang ketiga, sebagai bagian yang terakhir, orang yang hidup dari imannya, oleh iman kepada iman, adalah orang yang mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Dan karena itu saya suka dengan kata pisteo. Kata pisteo itu bisa diartikan present continuous tense, terus menerus, tidak pernah berhenti. Menjadi orang percaya itu bukan sesaat pada waktu Natalan, Paskah atau hari Minggu.
harus menanggalkan manusia lama. Kalau saudara menjadi manusia baru, tinggalkan manusia yang lama. Yang pada dasarnya manusia lama menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya orang yang dibenarkan oleh iman ini boleh dibaharui di dalam roh dan pikirannya. Orang yang hidup karena iman, dia hidup dalam perspektif manusia yang baru. Kalau saya berkhotbah dari kitab Efesus, lalu kita mengeksegesi bagian, mengeksegesi itu bawa keluar isi daripada kitab Efesus. Ada 6 pasal. Saudara menemukan keajaiban dari kitab Efesus. Pasal 1, pasal 2 adalah masyarakat Allah yang baru. Paulus mengatakan, dulu aku mengikuti penguasa-penguasa kegelapan, tapi sudah di dalam Kristus dia menjadi masyarakat Allah yang baru. Dan yang kedua, pasal 3 sampai pasal 4 adalah manusia baru yang dilengkapi. Itu yang saya maksudkan dengan mengenakan Kristus dan mengalami kepenuhan Kristus. Setan tidak takut kepada saya dan saudara, tapi setan akan menjadi gentar karena dia tahu dalam hidup saudara ada Yesus Kristus. Dan pasal yang keempat sampai pasal 5, pasal 6, kitab Efesus mengatakan Allah memberikan kemampuan, kecakapan untuk melakukan penyerangan kepada segala bentuk musuh iman. Gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Dan ini sebenarnya yang menjadi kerinduan kita. Orang yang benar akan hidup dalam iman, dia mengenakan Kristus. Yang kedua, mengalami kepenuhan Kristus. Dan yang ketiga, dia menjadi manusia yang baru. Maka dengan demikian 3 bagian terakhir sebagai penutup khotbah hari ini menuntun, memandu kita menjadi orang percaya beriman yang benar. Dari iman kepada iman, hidup oleh iman, itu sama artinya dari kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Dan dari sini saya meyakini orang Kristen yang seperti ini tidak perlu kecewa, dan tidak akan pernah kecewa, tidak akan sakit hati. Orang Kristen yang seperti ini tidak pernah berpikir bunuh diri. Saya lihat satu video, satu keluarga orang tua dengan anak gantung diri karena pandemi COVID-19. Dan sayangnya mereka adalah orang Kristen. Pengharapan tidak mengecewakan karena Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 5 ayat yang ke-5. Saudara boleh lihat dunia ini seakan-akan mengecewakan, tapi saudara sendiri tidak pernah dikecewakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Dan saya mendorong di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kita semua sungguh-sungguh hidup oleh iman. Bukan oleh yang lain, tapi oleh iman. PSTU terus menerus menjadi sebuah gaya hidup karena keselamatan yang datang daripada Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami tetap percaya bahwa iman yang menyelamatkan. Karena Yesus Kristus dan karena Injilnya menjadi bagian yang sangat mendasar dan mutlak dalam kehidupan kekristenan dan gereja di sepanjang sejarah abad. Dan kami percaya tanpa iman, Ibrani 9 dan Ibrani pasal 10 mengatakan tanpa iman Tuhan tidak berkenan kepada orang yang seperti itu. Karuniakan kepada kami Bapa kemampuan untuk menjadi orang percaya yang beriman dan mampu melepaskan diri daripada berbagai kepercayaan yang bersifat tahayul, kepercayaan bersifat mitos yang menghasilkan paganisme, sinkretisme,
sihir, kekuatan-kekuatan gaib yang kadang kami percaya bahwa semua itu menjadi tradisi yang harus dilestarikan. Bahwa dengan iman kami mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat kami lakukan. Bersamalah dengan kami sebagai ayah, bersamalah dengan kami sebagai istri, bersamalah dengan kami sebagai anak-anak kakak dan adik, bersamalah dengan kami di rumah kami masing-masing, dan pimpin kami hidup di dalam iman yang benar. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami yang kami panjatkan penuh syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan siapkan hati pikiran kita mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita yang memegang roti tinggi di atas kepala dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa di sorga, tubuh Yesus Kristus adalah tubuh yang kudus, suci dan mulia. Tetapi tubuh yang kudus, suci dan mulia disalibkan di Golgota oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Sepatutnya kamilah yang diganjar setimpal dengan perbuatan dosa kami. Tetapi karena begitu besar kasih-Mu atas kami, orang-orang berdosa yang telah mengutus Kristus mati bagi kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Yang ada di tangan kami tetaplah roti biasa, tetapi kami mengimaninya sebagai lambang dari tubuh Yesus Kristus, tubuh yang kudus, suci dan mulia, yang manakala kami memakannya, kami terhisap dalam perjanjian yang baru, dalam persekutuan yang dibaharui dan memampukan kami hidup dalam iman dan dipimpin oleh iman. Kami mau memakannya dengan iman penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita makan bersama dengan iman penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan sambil memegang cawan di tangan kanan kita yang berisi anggur, naikkan tinggi di atas kepala dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapa di sorga, darah Yesus Kristus adalah darah yang kudus, suci, dan mulia. Tetapi darah yang kudus, suci, dan mulia tercurahkan mengalir di Golgota oleh karena dosa-dosa kami. Karena darah Yesus kami diselamatkan, karena darah Yesus kami dibasuh, disucikan. Dosa-dosa kami yang merah seperti kermisi dijadikan putih seperti salju. Dan sebagaimana Engkau memisahkan barat dari timur, demikian Engkau memisahkan kami dari pelanggaran-pelanggaran kami. Yang ada di tangan kami tetaplah air anggur biasa, tetapi kami mengimaninya sebagai lambang dari darah Yesus Kristus. Darah yang kudus, yang suci, dan yang mulia. Yang ketika kami meminumnya, kami terhisap dalam perjanjian yang baru. Terhisap dalam persekutuan yang dibaharui, dalam persekutuan yang manunggal. Dan kami hidup oleh iman dan dipimpin oleh iman di dalam keselamatan oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau meminumnya dengan iman penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus, dalam ucapan syukur. Mari kita minum bersama dalam iman dengan ucapan syukur. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersyukur masing-masing dari tempatnya. Bersyukur karena dapat diselamatkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Bersyukur karena hidup di dalam Injil keselamatan yang memungkinkan setiap orang yang dahulu berdosa sekarang telah dibenarkan, diumumkan dan dinyatakan oleh Allah itu sendiri bahwa orang ini telah dibenarkan dan ia menjadi orang yang benar. Dan sebagai orang yang benar, ia hidup dipimpin oleh iman. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran dari firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami. Kuatkan dan kokohkan kami di dalam kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Tidak ada seorang pun yang jatuh sampai tergeletak, karena tangan perkasa Allah tetap memegang tangan kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan bersama gereja-gereja di seluruh abad di muka bumi, dengan iman kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kidung Jemaat 169, memandang salib Rajaku. Memandang
Doxologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Adapun anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk sejenak untuk bersaat teduh. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan saudara-saudara yang beribadah dari rumah masing-masing.